Makanya kalau sampai orang putus asa dari Allah, terus kemudian di akhirat dia diazab benar sama Allah, ojo nyalahno pangeran. Di sini disebutkan innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, yabsutu yadahu, membentangkan tangannya lebar-lebar. Jadi sing model potongan apapun bejatnya itu diterima. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku lebih besar dari apapun, termasuk dari dosa kula panjenengan. Jadi sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi sampai kiamat, selama jenengan masih hidup, jenengan masih ditunggu oleh Allah. Tangan Allah selalu terbentang untuk panjenengan. Jadi jangan pernah sekalipun merasa saya tidak bisa diampuni. Iku wong kemelinti, iku wong keminter. Tidak boleh. Niat tobat, niat balik nang Gusti Allah, insya Allah diampuni. Istighfar, wudhu itu ibadah. Itu ibadah. Loh, ya kita tahu, loh bukan begitu. Ibadah itu sesuatu yang dilakukan, tidak harus menanti adanya sesuatu yang lain. Tidaklah saya menjaga wudhu hanya untuk sholat saja, tapi saya sebisanya jaga wudhu 24 jam. Karena wudhu adalah ibadah. Makanya orang datang bulan tidak boleh dia berwudhu. Karena itu ibadah tidak boleh dilakukan oleh orang yang datang bulan, tidak boleh. Nah, kalau panjenengan jangan kalau waktu mau sholat tok, hati sholat baru wudhu. Ada juga yang tidak ngerti, sholat dulu baru wudhu. Kita jangan ngandalkan kalau mau sholat baru wudhu, tapi kita ini wudhu karena itu ibadah. Saya kalau batal, maksud saya menceritakan ya, bukan kula Muhammad bin Anis, bukan. Saya kalau batal, insya Allah saya wudhu lagi. Kita harus punya cita-cita seperti itu. Amin ya Rabbal. Saya batal, saya wudhu lagi. Saya batal, saya wudhu lagi. Seperti itu. Insya Allah dijaga oleh Allah. Wudhu itu ibadah. Gak ngenteni pas ati ngayambes. Mau sholat baru wudhu. Enggak. Batal wudhu lagi. Begitu pula dengan doa. Doa itu ibadah. Bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu dengan doa. Doa itu gak ngenteni nek wis kepepet. Kalau wis kepepet baru ya Allah. Jaluk nang Allah. Nabi Muhammad sampun ngemutaken i'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Ilingo nang Allah nek pas wayahe enak. Nanti kalau waktu dalam keadaan kepepet, kita lagi dalam keadaan repot, Allah yang akan senantiasa membantu kita. Ojo karepe dhewe nang Gusti Allah, ojo karepe dhewe. Wayahe enak lali. Wayahe repot, ya Allah. Ini ya. Kalau lahir gak diadani ya gini. Nah, sehingga kita tidak seperti itu. Doa bukanlah sesuatu yang sifatnya harus ketika perlu saja. Ketika jenengan dalam keadaan lancar, tetaplah minta lancar kepada Gusti Allah. Ketika jenengan lancar, tetaplah minta lancar. Ketika jenengan ekonomi baik, tetaplah minta ekonomi yang baik. Tunjukkan kepada Allah bahwa kalau saya bukan karenamu, saya tidak mampu. Jangan ngeling wayahe fuluse akeh pas eklobae. Lupa, gak ndonga, tetep njaluk. Wajud kama qad jutta, ya Allah berikan, lancarkan seperti selama ini Engkau berikan kepada kami. Tunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah saya ini tidak mampu, rezeki saya ini darimu, pekerjaan saya darimu, tolong lancar ya. Lu wis lancar, tetap jaluk lancar. Itu menunjukkan hati kita bahwa yang selama ini mampu untuk membuat ini semua berjalan baik bukan dari kemampuan saya, tapi dari kemampuannya Gusti Allah. Understand? Nah, dari seperti itu, doa tidak ngenteni kepepet. Begitu pula istighfar tidak ngenteni kepepet. Istighfar nunggu dosa dulu, tidak juga. Setiap hari baca istighfar diusahakan 100 kali minimal seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi doa, wudhu, istighfar itu ibadah. Buktinya Nabi Muhammad SAW yang tidak berdosa pun maksum terjaga.
Tidak mungkin Rasulullah berdosa, tetap aja dijaga, tetap aja beliau membaca istighfar 100 kali. Kita walaupun jenenge maksum, tetap dosa, Pak. Enggak bisa. Apalagi kula panjenengan, sehingga kita minta istighfar. Nah, yang kemarin begitu, ini masih senada dengan hadis yang kedua tentang taubat, balik nang Gusti Allah. Makanya kalau sampai orang putus asa dari Allah, terus kemudian di akhirat dia diazab benar sama Allah, aja nyalahno pangeran. Katanya Allah itu Ghafurun Rahim. Kenal pot banter jarane di sepuro. Ya insya Allah di sepuro ya, tapi kan ganggu orang. Saya berdosa katanya dulu diampuni. Dulu kamu waktu di dunia kenapa enggak mau tobat? Saya merasa bahwa dosa saya terlalu banyak. Lu kok salahmu ah? Itu kan salahmu dewe. Kamu mutus-mutusi karepmu dewe. Saya kasih contoh ya. Misalnya satu orang sakit, dia merasa badannya kurang sehat. Ya kalau bahasa sekarang sakit tabuk ngelok cedak gitu Pak. Awake gak enak, gak fit. Terus dia datang ke dokter, dia enggak tahu dia sakit apa. Cuma dia merasa lambungnya kurang enak, kemudian punggungnya kurang enak, kepalanya pusing, kakinya kurang fit, tangannya kurang fit, kupingnya kayak kudu meso, kupingnya gimana. Dia enggak enak kabeh awake. Dia enggak tahu sakit apa. Dia datang ke dokter. Antri lama. Dia dapat nomor 87. Oh berarti Arema kan begitu. Kemudian dia masuk. Setelah dia masuk ke dokternya, ya no dokter, jenengan coba nanti. Ya, jenengan dokter juga. Banyak dokter loh Pak di sini Pak. Datang ke dokternya terus bilang sama dokternya, Bapak, kenapa gini dok? Sampai tak ceritani ya. Dokternya mulai bingung ngadepi wong sing motongan ini kayak gini gimana. Terus dokternya dikasih tahu gini dok, kepala saya pusing, kaki saya ndak enak, pinggang saya ndak enak, geger saya kayak mari dicakar macan, pundak saya ini seperti mengangkat beban umat, kepala saya pusing, gigi saya ini cekot-cekot, ya, kuping saya sakit, saya berarti sakit, misalnya saya ini sakit berarti leukemia, saya minta obat dok, minta obat saya. Jadi buatkan obatnya 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah saya tulis di sini dok. Dokternya menang, Pak sampean bukan ke dokter saya, mana? Ke Lawang aja Pak. Ada RSJ di sana, sampean periksa di sana. Sampean periksanya di RSJ bukan ke dokter sini sampean. Jenengan sakit datang belum saya periksa terus sampean sudah mutusi sakitnya apa dan obatnya apa. Itu padahal urusan dunia loh. Urusan duniawi itu. Anda pasien, Anda datang, biar saya periksa dulu. Amplifier jenengan kenapa? Mungkin businya kenapa? Kita enggak tahu. Saya periksa dulu, nanti setelah saya periksa, saya baru memutuskan, oh sakitmu ini. Kalau sudah saya tahu sakitnya, saya kasih resep obat yang sesuai dengan sakitmu. Itulah normal sih begitu. Nah, kalau datang dokternya dikandani, terus jaluk obat diputusi dewe, berarti enggak abnormal ini. Bukan UB tapi AB. Abnormal enggak waras ini. Enggak bisa saya mutusi saya sakit apa, obatnya apa. Loh kalau sana dokter ngono itu kok dewe nang toko bangunan. Kan begitu. Tapi seorang pasien yang baik, dia datang, dia minta diperiksa, dia minta obat dilakoni. Begitu pula nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan innallaha, sesungguhnya Gusti Allah yabsutu yadahu, membentangkan tangannya lebar-lebar. Jadi sing model potongan apapun bejatnya itu diterima. Allah Nabi Muhammad yang mengatakan, hadisnya ini sahih. Jadi jenengan tahu kan kalau ada anak kecil lari ke ayahnya, terus ayahnya itu begini. Anak itu akan merasa tenang walaupun dia harus mencolot. Misalnya ada anak di atas kolam renang, terus bapaknya menadahkan tangannya, dia tidak akan takut untuk lompat, karena dia yakin ono sing nampani Pak. Nah Allah itu sudah digambarkan, sudah begini kepanjenengan. Kene sing sepurane Gusti Allah. Loh, sepurane iku kudu ngono, sepurane iku tambahnya dao. Akan sepurane iku akhirnya nang stasiun kok. Sepur-sepuran kan begitu. Jangan, Allah sendiri sudah membentangkan tangannya di malam hari
supaya apa? Musiun nahar, yang maksiat itu di siang hari mulai isu start sudah maksiat sampai sore itu sudah diterima oleh Allah. Gini, tak maafkan kamu, tak sepuro kamu. Wa yabsutu yadahu, dan membentangkan tangannya lagi. Bin nahari, di pagi hari, di siang hari, supaya apa? Liyatuba musiul laili, orang yang maksiat di malam hari supaya tobat kepada Allah. Supaya tobat ke Gusti Allah. Sehingga kan intinya Allah itu siang dan malam Allah menerima orang untuk bertaubat. Ya ini sebetulnya begini loh Pak. Allah itu 24 jam menerima panjenengan. Itu gampangnya, cuma bahasa Rasul kan istimewa. Bahasanya Kanjeng Nabi kan istimewa. Ini maksudnya 24 jam ini Rasulullah ini ngenteni jenengan. Oh Allahnya gelem gitu loh. Allahnya mau. Loh kok kitanya yang enggak mau? Merasa dosa saya lebih besar, itu pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku lebih besar dari apapun, termasuk dari dosa kula panjenengan. Sehingga jangan pede gitu loh, jangan terlalu merasa bahwa saya ini tidak bisa diampuni. Ya itu memang kayak pasien yang datang terus minta mutusi ke dokter tadi tidak bisa. Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang terlampau batas dalam bermaksiat, melampaui batas. Jadi apa yang standarnya manusia berdosa, ini dia menengah ke atas. Jadi misalnya orang lain minum 1 botol, dia 5 botol. Kalau dia orang lain nyolong sandal di masjid 1, dia 10. Jadi dia lebih dari lain. Itu pun tidak ada apa-apanya di depan rahmatnya Allah, di depan ampunane Gusti Allah. Itu Al-Quran, ini hadisnya. 24 jam Allah itu menanti kita untuk bertaubat kepada Allah. 24 jam. Tidak ada kata terlambat. Tapi gini ojo nelat. Kok gampang tahun ngarep aku tak tobat. Ya nek sik urip. Iya kalau hidup. Sehingga sering kita katakan ya tawwab tub alaina, ya Allah yang maha memberi taubat, berilah taubat kepada kami. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah ampuni dosa kami. Jaluk tobat nang Gusti Allah. Tobat iku tobat nasuha. Ojo tobat kaya yo kalau misalnya sudah kadung tobat terus kumat lagi. Tobat terus kumat lagi. Ya gak apa-apa, tobat mana? Kuat-kuatan. Tobat lagi, terus kumat lagi. Ya tobat lagi. Habib Umar bin Hafid kan begitu, guru kita menyampaikan seperti itu. Kalau kamu taubat, terus kepreset mana? Pancut mana? Ya tobat lagi. Sampai kapan? Ya sampai maksiatnya kalah, tobatnya panjat. Tapi nek tobatnya wis mari, selesai. Ya jangan berhenti tobat terus sampai mati. Akan ada momen maksiat kita itu kalah. Akan ada momennya ini. Akan ada satu momen di mana maksiat kita itu kalah kalau kitanya tetap istiqomah untuk tobat. Allah kan sudah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta. Loh, Allah itu cinta nang wong sing istiqomah tobat, bukan taib, tapi tawwab. Innallaha yuhibbut tawwab. Sing terus tobat. Ya bisa jadi karena yang tobat maksiat tobat maneh, tapi jadi kayak tulinan loh, Pak. Jadi Habib ini pokoknya santai. Kini tobat lagi, ini maksiat. Gue pengen tobat mana? Saya tidak pernah bilang begitu. Nek kepreset itu jadi gini apa sih? Kepreset itu ada tak? Orang sengaja kepreset? Tidak ada. Yang ada cuma di daerah di Kalimantan, di Batu Licin. Nah itu wong akeh kepreset jadinya batu licin. Tapi kalau kita manusia berusaha tidak maksiat, tahu-tahu kita itu kalah dengan hawa nafsu. Ojo ngene, angel aku. Aku iki wis angel. Lu memang angel, tapi bukan berarti tidak berhenti bertaubat. Kata Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, kalau kamu maksiat, terus kamu kepreset, kalau kamu taubat, terus kepreset maksiat, taubat mana? Lu terus pangeran gelem, lu pangeran sih gelem, Tuhan masih mau. Jangan diputusi kita, Tuhan tidak mau. Kok kemelinti temen sama pangeran? Enggak gak diterima temenan pun rokok, nangis.
Lo cari ini biar di sepuro. Lo kan gak gelem kan? Kan kamu sendiri yang bilang, aku gak perlu. Gak kira di sepuro aku. Enggak nek diketok neraka temenan. Baru tahu diri nanti. Dan kalau maksiat, ojo digawe dulinan. Jadi kalau ketika, ya semoga tidak, saya kalau lihat potongan jahitan jenengan insya Allah bukan orang yang ahli maksiat. Tapi kalau terpaksa kepreset maksiat, saat maksiat itu tekankan dalam hati, aku mari ini nanti mandek kau. Mandek kau. Dan adakan rasa nyesel gitu loh. Jadi nyolong sandal lu nangis, Pak. Jangan dengan tertawa. Jangan maksiat dengan tertawa. Karena kalau siapa yang maksiat dengan tertawa, takutnya tidak diampuni sama Allah. Yang kedua, kalau kepreset maksiat jangan cerita. Selingkuh cerita. Maksiat cerita, nyolong sandal cerita, narkoba cerita, narkotik cerita, homer cerita. Kalau maksiat diceritakan, bisa jadi tidak diampuni sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Orang-orang yang dari umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang kalau maksiat itu cerita, apalagi diposting. Takutnya tidak diampuni sama Allah. Nanti kalau di akhirat di mlebu neraka nangis. Loh, tak pikir biar gak iso mikirnya kudu gini, mikirnya nih kono. Atau di dunia dulu, aku kepingin flash disk, flashback. Ya kepingin balik aku, tidak bisa. Orang mau kembali, tidak bisa. Sekarang kembali, tidak bisa Pak. Banyak yang ke Malang sekarang kembali agak sepi. Tidak bisa mau kembali. Kita tuh yang adanya momennya di sini. Makanya jangan pernah nutupi orang yang ahli maksiat. Saya ini sepertinya, sering itu saya dapat seperti itu. Sampai sering dapat DM seperti itu. Saya ini sepertinya sudah tidak bisa diampuni. Iya Mas, tak doa neraka sampai tak kita mesisan. Mesisan wis. Lah ya apa? Loh kok gitu? Loh sampai jangan mutusi diri sendiri. Allah masih mau kok. Ada orang yang kisah yang sangat umum itu membunuh 99 orang. Mati ini 99. Mati ini deh. Istiqomah 99. Sudah mau. Ini di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan seperti itu. Mateni wong 99. Begitu yang mau ke 100 tobat. Tobat ah. Dia nyari orang yang kira-kira jarine wong itu ya mudin lah, makanya mudin hati-hati. Din, enggak, saya mau tanya, saya itu sudah membunuh 99 orang. Lah mudin ini bukan orang yang berilmu, ahli ibadah ngoten lho. Dohor jam 09.00 sholat, itu saking istiqomahnya begitu dia itu. Nah, ketika dia itu tanya dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak ada basic ilmu, maka dia tanya, Pak Mudin, nggih, saya itu sudah membunuh 99 orang. Ya Allah, get out of my face, pergi kau dari wajahku. Ati apa sampean? Saya mau tobat bisa diterima, gak kirane diterima neraka sampean. Berarti saya tobat podo ae. Coba pedangi. Loh Cak, karo mangnya ngono. Dibabat mati dia. Berapa sekarang? 100 perfect. Tapi dia masih belum puas. Dia nyari lagi informasi. Kira-kira di mana? Oh ada ustadz di situ, ustadz. Diparani ustadz. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ya apa ya akhi? Ustadz, kalau niki baru bunuh 100 orang. Oh baru 100. Mendrodok yang ngomong, oh 100. Kira-kira saya diampuni? Diampuni. Masa Ustaz dibalik no pedangnya Pak. Iki siap-siap, kan ngomong gak, babat teman. Dibalik no sama dia, ndak situ dijopo. Dia bilang, bisa diampuni? Bisa. Duh, aku mati ini 100, bisa. 100? Iya, aja dibalik itu loh. 100 orang? Iya, diampuni. Wah, iki sih tak golek iki, cocok kamu. Tapi jadi baleni Mas, enggak baleni, saya mau tobat-tobatan nasional. Ya, apa langkah saya untuk tobat? Gini Mas, kampung ini kampung ruwet Mas, kampung Tewur, gang geger deh gini. Ruwet orang-orang di sini. Kamu kalau di sini kamu tidak akan pernah bisa selesai dari maksiatmu. Nah terus, sampai keluar dari sini, ada di kampung sebelah itu, kalau jenengan keluar dari kampung ini, ada di kampung sebelah, itu ada orang-orang yang soleh di sana. Tapi jadi pateni loh. Unda enggak sih, sudah. Iku ngapi-api nih ngono iku. Tobat sing temenan. Saya niat tobat betul saya. Tobat sing temenan, insyaallah diampuni oleh Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuhan berangkat ya. Di tengah jalan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka
malaikat turun untuk mengambil nyawa rohnya antara dia ke surga, taman surga di barzaknya, atau jurang-jurang dari jurangnya neraka di barzakh. Maka malaikat azab itu, malaikat rahmat itu lebih senior, Pak. Jadi semua itu masih dengan rahmatnya Allah lewat malaikat rahmat dhisik. Ya apa iki? Mateni wong 100 orang dibunuh sama dia. Kata malaikat rahmat, loh, tapi dia sudah punya, di akhir hayatnya dia punya niat yang kuat untuk tobat. Ya tapi 100 orang yang mati kemarin gimana? Loh, bisa jadi diampuni sama Allah. Maka dua malaikat itu diperintah untuk ngukur berapa jauhnya antara tempat kampung yang banyak maksiat ke kampung yang lebih banyak solehnya. Diukur lebih dekat 1 jengkal atau 1 kilan lebih dekat ke tempat yang baik. Maka jarak dari malaikat rahmat. Nah berarti ini saya yang bawa untuk diampuni oleh Gusti Allah. Ya ini ada di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Al-Ba'in An-Nawawiyah, susunan Imam An-Nawawi. Lah nek maksud jenengan teko mateni wong 100, Pak. Hah? Kecoa terbang jenengan mencolot. Kita ndak insya Allah ndak sampai seperti itu. Tapi ojo ngremehno dosa. Ojo ngremehno dosa. Niat tobat sing temenan dan sudah dijamin oleh Allah lewat Nabi Muhammad. 24 jam antum ditunggu dengan tangan terbuka oleh Allah. Kalau Allah mau, kenapa kita yang ndak mau? Allah mau, kenapa saya yang ndak mau? Kapan ini 24 jam sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Maksudnya sampai kiamat. Jadi sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi sampai kiamat, selama jenengan masih hidup, jenengan masih ditunggu oleh Allah. Tangan Allah selalu terbentang untuk panjenengan. Jadi jangan pernah sekalipun merasa saya tidak bisa diampuni. Iku wong kemelinti, iku wong keminter. Tidak boleh. Niat tobat, niat balik nang Gusti Allah, insya Allah diampuni dan diberikan oleh Allah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal